Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang pada hari ini diwakili oleh Direktur Jenderal GTK Profesor Dr. Nunuk Suryani. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Dan saya mendengar dari beliau bahwa kerjasama antara LP Ma'arif dengan Kemendikbudristek itu insya Allah akan berlanjut. Kita sadar betul bahwa sinergitas di antara masyarakat, antara ormas dengan pemerintah itu adalah bagian penting dari keinginan besar kita untuk melaksanakan tugas konstitusi dan panggilan kemanusiaan kita untuk membangun masyarakat lebih baik. Saya selalu diingatkan Gus Menteri, Menteri Agama, Gus Yakut Holil Komas, Ketua GP Ansor, seringkali mengingatkan pada kita semua. Beliau pernah menyampaikan, ketika engkau ingin jalan cepat, silahkan jalan sendirian. Tetapi kalau ingin jalan jauh, maka mari kita bergandengan tangan. Pendidikan adalah jalan membangun peradaban, pendidikan adalah jalan panjang yang harus kita lampaui bersama. Yang kita hormati, yang kita muliakan bersama, pengurus LP Ma'arif PBNU, izin kalau saya menyebut satu persatu, rasanya sampai malam tidak akan habis, karena cerita di balik para pengurus ini luar biasa. Yang saya muliakan pengurus wilayah, pengurus cabang, para guru, terutama koordinator PIC untuk POP tingkat desa, yang terhormat Pak Suwardi, terima kasih dan saya mohon izin contekannya saya ambil. Direktur GTK Madrasah, sahabat saya Dr. Muhammad Zain, dan Direktur Guru Dikdasmen Bapak Rahmadi Widiharto, Ibu dan Bapak pejuang pendidikan di lingkungan LP Ma'arif yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bersilatul qalb, bertukar pengalaman, bercerita tentang praktik-praktik baik dan pengalaman terbaik dalam hidmah kita mendidik siswa kita, yang kemudian pada hari ini diberi tajuk Seminar Nasional dan Unjuk Prestasi Lembaga Pendidikan Ma'arif. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Luar biasa saya berada di panggung ini diiringi dengan sholawat, semangat yang menggebu, pertanda bahwa semangat kita di dalam mendidik anak bangsa itu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini juga kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Maka ingatan kuat kita untuk membangun siswa-siswa profil Pancasila itu menjadi bagian penting. Dan ketika kita mencoba mendidik anak bangsa, maka kita diingatkan oleh sebuah simbol-simbol, pertanda-pertanda, perintah dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ayat pertama yang diturunkan ke baginda Rasulullah SAW, yang bunyinya sangat sederhana, Iqra. Artinya Allah menyampaikan bahwa hal yang substantif di diri manusia adalah kemampuan membaca. Ibu dan Bapak, tentu kita memahami bahwa ketika kita mencoba menempatkan ruang pendidikan, maka sebuah kesadaran kita untuk memahami objek dan subjek pendidikan. Ibu dan Bapak, kita sebagai manusia dilahirkan oleh Sang Khalik
dengan berbagai keistimewaan. Dan salah satu keistimewaan manusia, kalau boleh saya merujuk pada hasanah klasik, ini persoalan bukan persoalan ikhtilaf atau tidak ikhtilaf, tetapi ada esensi yang bisa kita ambil. Salah satu atsar yang pernah kita dengar bunyinya sederhana. Al-insanu al-hayawanun natik. Al-insanu hayawanun natik. Bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang berakal. Apabila kita merujuk pada pemikiran seorang filosof abad pertengahan, maka kita ketemu dengan seorang René Descartes. Dia menyatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kamu berpikir maka kamu ada. Eksistensi manusia ketika dia mendayagunakan pola pikirnya. Apabila merujuk pada ilmu biologi, maka kita ketemu dengan satu istilah yang menyebut manusia adalah Homo sapien. Jadi kalau Prof. Alamsyah dibilang homo, jangan marah dulu, karena kita adalah bagian dari Homo sapien. Homo sapien secara leksikal, secara bahasa boleh diterjemahkan sebagai makhluk yang mampu berpikir dan mampu bersosialisasi. Artinya bahwa eksistensi manusia di samping ketakwaannya adalah kemampuan untuk mendayagunakan akalnya. Mendayagunakan akalnya kerap kali diterjemahkan sebagai kemampuan dia untuk mengunci ilmu sebagai bagian dari kompetensi dirinya. Eksistensi ilmu pada seorang manusia, Al-Mujadalah ayat 11 menyebut bahwa ilmu, jadi saya pernah diajarkan oleh ayah saya bilang bahwa hal yang substantif di diri manusia salah satunya adalah ilmu. Ilmu ini kata orang Sunda kirata. Kirata itu kalau saya terjemahkan kira-kira tapi nyata. Kiratanya ilmu ini dibangun atas 3 huruf. Huruf yang pertama itu adalah ain. Ain ini untuk mewakili illiyin, bahwa seseorang yang berilmu itu akan ditempatkan derajatnya lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Itu janji Sang Holik. Kemudian orang yang memiliki ilmu akan diberikan sebuah jiwa yang mewakili huruf kedua, yaitu lam, latif, bahwa orang yang berilmu memiliki kehalusan budi dan rasa. Orang yang tidak orang yang tidak merasa pintar tetapi pintar merasa. Dan yang terakhir, ilmu mimnya inti untuk mewakili mulk, yaitu raja atau raja di raja. Paling tidak seorang yang berilmu tidak pernah akan diperbudak oleh dunia, dia akan menjadi raja terhadap dirinya sendiri. Ketika kita mencampur baurkan berbagai hal dan kita sadar betul bahwa kalau merujuk pada sebuah pepatah Cina menyebut tentang kesejahteraan manusia, itu ada sebuah pepatah yang menyebut kalau engkau ingin berkesejahteraan selama bulanan, maka tanamlah padi. Tapi kalau engkau ingin berkesejahteraan selama puluhan tahun, maka tanamlah pohon. Dan kalau engkau ingin berkesejahteraan dalam keabadian, maka tanamlah orang. Menanam orang dengan melihat substansi kemanusiaan adalah dengan mengintervensi, menginjeksikan pengetahuan ilmu bagi anak kita. Sekolah dasar adalah fundamen dari segalanya. Ketika kita mengajarkan ilmu tentang literasi, tentu pemahaman kita bukan sekedar bagaimana anak-anak kita mampu menata huruf-huruf menjadi kata, menerjemahkan dalam suara kata-kata menjadi kalimat-kalimat, menjadi frasa-frasa, tetapi lebih dari itu, bagaimana kemudian setiap kata yang memiliki informasi mampu diinternalisasi dan dipahami oleh siswa-siswa kita. Hari ini kita berbahagia, saya mendengar dari Pak Wardi bahwa ada 35 modul yang pada prinsipnya memberikan pendidikan yang terdiferensiasi. Kita menyadari bahwa setiap manusia adalah unik. Every person is unique. Dengan keunikan-keunikan itulah kemudian intervensi-intervensi terbaik bisa kita lakukan. Dan itu merupakan salah satu program dari POP ini. Dan saya harus mengucapkan terima kasih, apresiasi yang mendalam atas kerjasama, kerja keras, kerja cerdas yang luar biasa dari guru-guru yang pada hadir di tempat ini, sehingga
kita bisa merumuskan praktik baik termasuk modul-modul cara untuk mengajarkan siswa-siswa kita yang terbaik. Numerasi, Ibu dan Bapak, sepanjang pemahaman saya, mudah-mudahan tidak salah, numerasi adalah bahasa yang paling bersifat universal. Kalaulah kita mengenal huruf begini, orang Sunda bilang 3, tilu. Orang Melayu bilang 3, orang Jawa bilang telu, orang bule bilang tri, tetapi simbolnya sama. Ibu dan Bapak, betapa kita memahami bahwa sesungguhnya literasi numerasi itu adalah bagian dari keinginan kita agar menjadi bagian dari masyarakat dunia. Sebab Ibu dan Bapak, hanya dengan angkalah kita mampu memahami banyak hal, termasuk logika-logika. Saya, Ibu dan Bapak, adalah orang yang bersyukur memperoleh guru baik pada saat SD, matematika saya, sehingga saya pecinta matematik. Dan sampai sekarang saya bisa berhitung dengan cepat, bukan karena apa-apa, karena guru saya. Jadi kalau ya, saya termasuk yang bersyukur kalau misalnya saya tidak ingin menunjukkan di tempat ini, tapi perkalian dibanding dengan teman-teman yang lain itu saya relatif cepat. Bukan apa-apa, karena guru memberikan diferensiasi. Anak ini kelihatannya punya talenta di bidang matematik, kemudian dia memberikan hal-hal yang khusus. Saya juga senang tadi Pak Wardi cerita bahwa hari ini perkembangan dunia serba cepat, sehingga Ibu dan Bapak, kita akan ketemu dengan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini kita pegang. Bahkan dari sisi struktur kata berdasarkan literasi itu beda. Kalaulah ada hari ini bisa kita gambarkan secara sederhana bahwa sesuatu hal yang statis pada hari ini adalah dinamika. Statis dan dinamika itu bertolak belakang ya. Sesuatu hal yang tetap adalah perubahan dan sesuatu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Ibu dan Bapak, sehingga pada hari ini kemampuan anak-anak kita untuk senantiasa membaca itu menjadi bagian penting. 10 tahun yang lalu atau ketika kita di SD, ketika kita di Madrasah Ibtidaiyah sempat belajar bahwa bima sakti kita, matahari kita dikelilingi oleh 9 planet. Dan planet yang paling buncit namanya adalah Pluto. Alhamdulillah masih hafal, pertanda gurunya baik. Tapi hari ini Pluto sudah bukan lagi menjadi bagian dari planet, tetapi dia hanyalah sebuah satelit. Berapa jumlah planet yang mengelilingi matahari? Tetap 9, 7 ya? 9. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau salah pun saya bisa berkilah, itu bukan ilmu saya. Dibilanglah bahwa planet yang jumlah planet tetap dan planet yang paling buncit, yang paling pojok itu adalah hidden planet, planet yang belum ditemukan. Ngeri gak? Ngeri gak Pak? Dulu kita diajarkan unsur terkecil dari sebuah zat itu bernama atom. Hari ini orang banyak cerita tentang quark top, quark down, bahwa segala sesuatunya cepat berubah, sehingga Ibu dan Bapak, kemampuan literasi ini akan mengantarkan siswa-siswa kita, anak-anak kita, anak-anak bangsa, mereka yang selalu mampu mengikuti perkembangan zaman. Saya berharap siswa-siswa, dan saya meyakini siswa-siswa Ma'arif, ketika mereka menjalani kehidupannya, mereka bukan yang berada pada pojok-pojok peradaban atau sudut-sudut pembangunan, tetapi mereka memainkan peran penting sebab mereka memiliki kemampuan yang esensial, yaitu kemampuan literasi. Pak Wardi menyampaikan, dan ingin saya kembali menyampaikan pada ruangan ini, izinkan saya mengutip seorang filosof yang kerap kali pikirannya ditolak oleh kita, yang bernama Charles Darwin. Beliau pernah menyampaikan salah satu kesimpulan kehidupannya bahwa seluruh spesies di dunia ini akan punah. Seluruh, kullu, not ya,
seluruh spesies di muka dunia ini akan punah, termasuk yang paling pintar sekalipun, kecuali yang responsif terhadap perubahan. Albert Einstein pernah menyampaikan bahwa ukuran kecerdasan seseorang tergantung dari kemampuannya untuk beradaptasi. Ability to change, kemampuan dia untuk berubah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, sebab zaman-zamanmu beda dengan zaman anak-anakmu. Artinya ibu dan bapak, hari ini kita mengajarkan sesuatu hal yang substantif buat kita semua sebagai pendidik dan pada anak-anak kita, agar kemudian mereka memahami kata-kata tidak sekedar kata, mampu memahami informasi tidak sebagai sebuah data fakta, tetapi mampu menyerap sebagai sesuatu hal yang bermakna untuk menggerakkan kehidupannya. Dan ucapan terima kasih atas kerja keras kita semua. Ibu dan Bapak, banyak hal yang ingin saya sampaikan karena saya kangen betul dengan para guru-guru, para pengurus wilayah, para pengurus cabang, tetapi waktu membatasi kita semua dan saya diminta oleh Pak Wardi, oleh panitia untuk membuka kegiatan ini. Marilah kita membuka kegiatan ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan doa dan harapan, melalui pembacaan Fatihah, melalui karomah, rahasia, berkah, dan kekuatan dari Fatihah, kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, memutuskan sesuatu hal-hal yang substantif, dan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadihiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dengan pembacaan Ummul Quran tadi, maka kegiatan seminar nasional, unjuk prestasi, kegiatan program organisasi penggerak untuk kerjasama antara LP Ma'arif dengan Kemendikbudristek saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Makan durian bersama kekasih. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.